tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, Ya. terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada. Itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di video kali ini kita reaction bareng teman-teman ya. Salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Emma Januari. Dan video ini bertajuk tentang culture shock yang aku alami di Malaysia. Sekolah Malaysia versus sekolah di Indonesia. Ini pengalaman guru yang sedang dan pernah mengajar di Malaysia menceritakan tentang seperti apa sih pendidikan Malaysia. Beda nggak dengan apa yang ada di Indonesia? Ya, itu pasti berbeda teman-teman. Oke, biar tidak lama-lama dan tidak membuang basa, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Waalaikumsalam. Firash Hashim. Assalamualaikum. Hai semuanya, Waalaikumsalam. kembali lagi bareng Emma di channel Firas Hashim. Oke, Hai semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Emma doakan semoga baik-baik aja dan Amin, sehat amin, walafiat. Amin. Di video kali ini Emma mau share tentang perbedaan sekolah yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Indonesia, oke. Tapi Emma di sini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi mengenai sekolah yang ada di Malaysia. Hanya itu aja, nggak ada maksud untuk compare satu sekolah dengan sekolah lain, compare sekolah satu negara dengan negara lain. Betul. Ya kan namanya juga sekolah, jangankan berbeda negara. Satu daerah aja itu tuh kalau beda sekolah pastinya aturannya juga beda, kadang-kadang seperti itu kan ya. Pasti beda lah. Tapi di mana Karena setiap pendidikan memiliki undang-undang dan aturan yang berbeda-beda, teman-teman ya. pun kita sekolah, apapun perbedaannya, tujuannya pasti sama dong, yaitu untuk mencari ilmu, betul kan? Nah, sebelum Emma melanjutkan videonya, jangan lupa support Emma dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, silahkan disupport teman-teman ya. Nanti link video ini ada di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek, nanti support channelnya dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, dari awal sampai sekarang Emma ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Amin. Oke, jadi ada 10 perbedaan sekolah yang ada di Malaysia. Nah, yang pertama yaitu waktu sekolah. Jadi kalau di Malaysia itu waktu sekolahnya itu dari Senin sampai ke Jumat, jadi 5 hari aja. Nah, kalau seperti kita tahu di Indonesia itu tuh waktu sekolahnya ada 6 hari ya, sampai Sabtu. dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya betul. Tapi di Malaysia kalau untuk waktu sekolah itu ada beberapa negeri yang waktunya berbeda dengan negeri yang lain. Misalnya contohnya di Kelantan, di Johor. Nah, itu tuh waktu sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi Jumat dengan Sabtu itu libur. Jadi gak ada, kalau di Indonesia liburnya kan hari Ahad, ada sebagian yang liburnya Jumat, teman-teman, hari Ahad masuk. Berbeda ya, ada yang sampai hari Senin sampai hari Jumat, ada yang dari hari Ahad sampai hari Kamis, Jumat Sabtu libur. Iya, cuma 5 hari di Malaysia. Kalau nggak salah negeri Kelantan
Johor dengan Terengganu. Oke teman-teman, kalau di sini ada yang dari belah timur, nah bisa share di kolom komentar negeri apa aja yang sekolahnya itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis. Karena kalau Emma kan tinggalnya di Saalam ya. Jadi kalau di Saalam itu sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi liburnya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau di Malaysia itu cuma 5 hari ya. 5 hari. Kalau di Indonesia 6 hari. Oke, selanjutnya beda ya. yang kedua. Indonesia 6 hari, di Malaysia 5 hari dalam di dalam hal libur sekolah cuti ya. Kedua yaitu perbedaannya dari segi memanggil guru. Guru Kalau ya. di Indonesia kalau kita mau manggil guru itu kan bapak guru, Ibu guru ya. Nah kalau di Malaysia itu manggilnya cikgu. Iya, cikgu. Oke, yang seterusnya beda bahasa yaitu waktu libur sekolah. Nah, setahu Emma ya kalau di Indonesia itu waktu libur sekolahnya kan kayak mau kenaikan kelas ya. Kalau mau kenaikan kelas itu biasanya kan bulan Juli kayak gitu ya. Itu tuh seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2020 ya. Itu tuh 11 Juli sampai ke 18 Juli gitu ya. Untuk libur kenaikan kelas. Nah, kalau libur di Malaysia itu tuh biasanya untuk kenaikan kelas biasanya bermula dari ujung bulan November sampai Desember. Tapi ini sebelum corona ya. Kalau sudah corona itu tuh peraturannya sudah diubah kembali. Cuma Emma sekarang lagi membahas sebelum adanya corona. Sebelum corona berarti. Jadi mungkin sekarang berbeda mungkin, atau sama aja dengan sistemnya sama aja dari dulu sampai sekarang di Malaysia tetap jam sekolahnya itu dari Senin sampai Jumat atau dari Ahad sampai Kamis teman-teman ya. Kalau di Malaysia 1 bulan lebih ya untuk libur semester. Selanjutnya 1 bulan yaitu sama kayaknya. Permulaan masuk sekolah. Nah di Malaysia itu kalau kita mau masuk sekolah itu tuh biasanya bermula dari 1 Januari sehingga ke 10 November atau Desember 1 tahun yang sama. Sedangkan di Indonesia kalau kita bermula sekolah yaitu dari bulan Juni atau Juli sehingga ke bulan Juni tahun depan. Jadi bukan 1 tahun yang sama ya. Itu bedanya. Selanjutnya yang kelima yaitu di Malaysia tidak ada istilah tidak naik kelas atau pasti naik jalan kelas. Jadi walaupun murid itu nilainya tidak bagus, itu tuh hanya dikasih nilai yang tidak bagus aja, tapi dia tetap naik kelas. Cuma nanti di Malaysia itu ada perbedaan kelas-kelas. Sama aja berarti. Misalnya kelas E atau kelas A gitu ya, sampai ke kelas D gitu ya atau D. Nah itu tuh nanti di situ tuh kalau misalnya kemampuannya nilainya kurang begitu bagus, nanti gurunya akan meletakkan anaknya di kelas D gitu. Jadi kayak ada level-level gitu ya kalau di Malaysia. Sedangkan di Indonesia kalau misalnya anak itu nilainya tidak berapa bagus atau misalnya banyak yang merahnya, maka gurunya tidak akan menaikkan dia untuk ke kelas yang berikutnya. Misalnya dari kelas 1 nggak bisa naik ke kelas 2 ya, masih stay di kelas 1. Nah, artinya begini teman-teman ya, bedanya begini dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia ada yang nilainya jelek, teman-teman itu siswanya itu akan dipindahkan ke siswa yang sama pengetahuannya, tidak dibeda. Misalnya kelas A itu anak-anak yang jenius, kelas B anak-anak yang standar, dan kelas C itu anak-anak yang kelasnya di bawah kemampuannya. Jadi tetap naik kelas, cuma dibedakan kelasnya saja. Tapi kalau di Indonesia itu gak naik kelas, tertinggal 1 tahun teman-teman ya. Seperti itu. Seterusnya yang keenam yaitu sebutan kelas atau level sebutan kelas. Oke. Misalnya kalau di Malaysia itu
Ada TK, ada SD atau sekolah darjah, ada tingkatan. Ada 3 aja yang pada umumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya anak kita sampai umur 6 tahun itu tuh sekolah TK. Kalau di Indonesia juga ada kan ya TK dengan PAUD gitu. Nah, kalau misalnya sudah 7 tahun masuk kelas 1 SD, yaitu dipanggilnya dengan sekolah darjah. Sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun sekolah darjahnya dari darjah 1 sampai darjah 6. Kalau di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang seterusnya yaitu tingkatan. Nah, di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada, itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah, di situ kalau menurut Emma ya udah save umur 1 tahun. Karena apa? Karena tadi tingkatan 1 umur 13 tahun itu tuh cuma 5 tahun aja kan. Kalau di Indonesia ya kelas 1 SMP 3 tahun ditambah lagi SMA 3 tahun. Jadi memerlukan waktu 6 tahun. Jadi kalau misalnya di Malaysia sudah lulus ya tingkatan 5 gitu, kalau di Indonesia ya udah lulus SMA atau SMK gitu, itu tuh udah bisa melanjutkan kuliah atau masuk ke university. Beda ya. Di sini tuh bisa save waktu 1 tahun. Oke, teman-teman, ternyata sangat berbeda sistem pendidikan di Indonesia dengan Malaysia, teman-teman ya. Kalau di Malaysia emang dari TK itu 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA itu 3 tahun. Kalau di Malaysia nggak seperti itu. Dan di bidang liburnya saja, itu Malaysia cuma 5 kali sekolah. Sedangkan di Indonesia itu 6 hari. Dalam 1 minggu ada 6 hari sekolah, sedangkan di Malaysia dalam 1 minggu ada 5 hari sekolah, 2 harinya libur. Itu perbedaannya, dan masih banyak perbedaan daripada seragamnya dan juga lain sebagainya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman suka dengan video ini, silahkan bantu ya seperti biasa like, comment, dan share. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.